Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang masih ada waktu, jangan pulang dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat subuh kita berjamaah. Dan ini kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita bisa bangun subuh, kita bisa qabliyah subuh, dan kita bisa salat berjamaah ke masjid salat subuh ini. Dan itu seluruhnya keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada subuh hari ini insyaallah semuanya kita peroleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita, bahwa Allah kembali memberikan kita kesempatan, mengizinkan kita untuk hadir kembali di rumahnya ini untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah kita, tapi saat ini alhamdulillah Allah kembali izinkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya insyaallah. Tapi tetap kita harus taati aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena ini bagian dari syarat kita menuju masjid, tapi syarat dari pemerintah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sangat bersyukur bisa hadir kembali di masjid ini, karena tempat ini adalah tempat yang paling nyaman bagi kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa ke masjid. Sebenarnya kita gelisah, karena selama ini kita ke masjid, tiba-tiba nggak boleh ke masjid. Jadi kalau kita jujur sebenarnya kita gelisah. Walaupun di rumah itu juga bisa menjadi masjid, karena sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, beliau ungkapkan dulu para sahabat itu, beliau mengatakan, ma minkum illa walahu masjidun fi baitihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian, dulu para sahabat itu, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali, kata beliau, di masjid, di rumah-rumahnya mereka itu ada masjid. Jadi dulu para sahabat itu di rumah-rumah mereka ada masjid, tetapi mereka membuat masjid di rumah-rumah itu untuk ibadah-ibadah sunnah mereka, yang wajib tetap ke masjid. Tapi sungguh pun seperti itu kita tetap gelisah, hanya bisa di rumah. Apalagi salat tarawih kemarin, saya yakin itu para suami gelisah semua, karena jadi imam hafalan belum ada, kan gelisah jadinya. Kalau yang dibaca itu mulu kan nanti istrinya protes, kok ayatnya ini mulu pak, nggak ada yang lain apa, sebulan ya. Tapi ini seninya Ramadan kemarin itu luar biasa. Mungkin Allah ingin menjadikan suami-suami itu, ya, kita ini semuanya bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga bisa mengimami salat di rumah. Nah, kemarin 1 bulan Ramadan dites oleh Allah, ya, jadi imam di rumah. Nggak tahu sholatnya dijahar apa disir tuh tarawehnya. Ya, kalau disir sih masih mending, nggak kedengaran suaranya. Kalau dijahar, jangan-jangan ada mazhab baru, sholat tarawehnya di rumah disir. Kalau istrinya nanya, kenapa nggak ada suaranya pak? Sekarang di rumah nggak boleh ada suara. Jangan-jangan begitu lagi. Nah, bahaya itu, mazhab dari mana? Itu alasannya apa? Karena nggak ada hafalannya. Nah, maka mulai sekarang nih bapak kita semua ini harus punya hafalan Al-Quran. Nanti kan di sini ada taklim,
Al-Quran setiap Sabtu malam Ahad kalau tidak salah, yang dibimbing oleh Ustadz Haji Abdul Syukur. Setiap Sabtu malam Ahad hadiri Al-Quran. Awalnya dulu dengan tahsin dulu dengan beliau, tapi nanti lama-lama akan dibimbing untuk hafalan Quran. Ya, nanti setiap Sabtu malam Ahad di sini ada, hadiri untuk menambah hafalan kita, memperbaiki bacaan kita Al-Quran kita, insyaallah. Ya. Baik. Nah, hadirin jamaah salat subuh yang dimudahkan oleh Allah. Ini saya berdiri di sini hanya sedikit menambahkan saja, sungguhnya bukan kuliah subuh. Karena tadi MC-nya nggak nyebutin saya. Kalau tadi dipersilakan untuk kuliah subuh, saya semangat, berani. Ini saya berani aja, datang aja ke depan. Ya kan, mau didengerin mau kagak terserah. Ya. Baik. Jemaah salat subuh yang dimudahkan oleh Allah. Tadi sudah diumumkan jadwal kajian taklim kita yang insyaallah akan dimulai nanti Selasa besok, insyaallah kita sudah mulai. Sesuai dengan disampaikan tadi bahwa kehadiran kita di sini tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tetap pakai masker, tetap duduknya di physical distancingnya tetap dijaga, cuci tangan dan lain sebagainya, karena ini bagian dari ikhtiar kita. Ya, jadi pandemi ini kalau kita bilang hoax, bohong, tapi kenyataannya banyak yang mati, yang meninggal. Ya, kalau kita bilang ini adalah hanya bikinan, tapi ini kenyataannya banyak yang meninggal. Jadi juga harus kita waspadai, bagian dari ikhtiar kita. Ya, maka oleh karena itu kita harus tetap mentaati aturan yang sudah ditetapkan untuk beribadah ke masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar untuk itu semuanya, kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang kita sudah ikhtiar semuanya, ternyata Allah takdirkan kita untuk kena, ya Allah alam bizawab. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada yang akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Itu memang Allah sebutkan begitu. Jadi katakan Allah, tidak akan ada yang akan menimpa kita, apapun itu, mau virus apapun, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali Allah sudah tentukan kalau itu kita kena. Huwa maulana, dialah Allah sebagai pelindung kami. Itu orang-orang beriman. Tetapi di akhir ayat itu kemudian Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi tetap orang-orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Tawakal itu syaratnya satu, harus ada ikhtiar. Berarti kita orang-orang beriman harus tetap berikhtiar, harus tetap ada usaha, ya, untuk menjaga diri. Nah, setelah itu kita baru tawakal kepada Allah. Kalau memang Allah tidak tentukan kita kena, enggak bakal kena apapun. Ya, kecuali kalau sudah ditakdirkan kita kena, baru. Makanya kita tetap ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, kalau bisa kita semuanya hadir dalam taklim itu, terutama yang pengurus. Itu kalau pengurus itu kan banyak, kalau hadir itu bisa penuh masjid ini pengurus semua. Ya. Jadi semuanya pengurus hadir dan kemudian jamaah. Tanpa kita membeda-bedakan nih pengajian siapa dan sebagainya, kita hadir saja. Adapun perbedaan ikhtilaf di antara kita, singkirkan saja. Carilah persamaannya. Jangan cari perbedaannya. Itulah yang akan menyatukan ukhuwah kita. Kalau kita cari perbedaannya, kita ini enggak akan bisa ketemu. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan, singkirkan perbedaan itu, cari persamaannya, satukan hati kita. Itulah yang paling penting. Perbedaan itu bukan hanya hari ini saja. Dari zaman Rasulullah SAW, setelah Nabi wafat itu sudah ada perbedaan. Bahkan ketika saat Nabi ada pun sudah ada perbedaan di antara sahabat. Ya, jadi bukan hanya hari ini saja. Apalagi sekarang Nabi sudah tidak ada. Di zaman Nabi masih hidup saja sudah ada perbedaan. Ikhtilaf para sahabat. Tapi apakah menjadikan mereka rusak hubungannya? Tidak. Sama dengan kita. Dan masjid kita ini alhamdulillah ini luar biasa
sangat luar biasa dalam hal perbedaan. Mulai dari imam saja sudah beda. Di sini nih imamnya macam-macam. Ada yang imam enggak pernah kunut sama sekali. Saya enggak tahu tuh siapa imamnya. Iya kan? Setiap salat subuh enggak pernah kunut dia. Tuh imam pemahamannya begitu. Tapi ada juga imam kita di sini yang setiap salat subuh pasti kunut. Dan ada juga yang kadang kunut, kadang kagak. Tapi apakah itu perbedaan yang besar? Enggak. Ini bukan lagi perbedaan di antara kita. Hal yang kayak begini ini bukan lagi suatu yang besar. Ukhuwah kita harus tetap dijaga. Ya kan? Nah, ini masjid ini luar biasa sesungguhnya. Dan ini yang harus kita jaga terus nih, yang kayak begini nih. Harus kita jaga terus hubungan ukhuwah kita. Kalaupun ada perbedaan sedikit di antara kita wajar. Ya, tapi hati kita harus tetap disatukan insyaallah. Ya. Baik. Jamaah salat subuh yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu hadirilah seluruh taklim itu, kalau kita bisa waktunya hadirilah. Ya, terutama kita-kita yang sudah menjadi jamaah tetap ini insyaallah. Kalau kita hadir semua insyaallah ini masjid akan menjadi makmur. Tidak usah memandang usia. Walaupun ada aturan PSBB yang boleh keluar rumah itu hanya usia 50 ke bawah. Tapi kalau di sini ditetapin aturan itu enggak ada yang ke masjid. Soalnya ini usianya 50 ke atas semua. Ya kan? Kecuali saya doang yang bisa hadir. Saya masih 30 tambah 20 maksudnya. Ya. Jadi yang penting kita sehat. Kalau sehat sesuai aturan hadir saja insyaallah. Insyaallah Allah jaga kita insyaallah. Ya, jadi hadirlah setiap taklim itu, siapapun itu kita hadir saja. Dengarkan saja. Ambillah yang baiknya. Ya, kalau ada sesuatu, saya yakin tidak ada yang disampaikan oleh ustaz itu yang buruk. Kagak ada. Mana ada ustaz nyampein yang buruk? Enggak mungkin. Hanya saja mungkin berbeda dengan kita, silakan saja. Itu bukan menjadi masalah. Ya, jangan sampai itu akan merusak kita, jangan. Nauzubillah. Kita ini sudah luar biasa hidup di sini insyaallah. Baik. Nah, jamaah salat subuh yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu ini bukan kuliah subuh. Yang ada rekaman begini. Nanti setiap taklim akan ada seperti ini. Jadi supaya ustadznya enggak kaget, nanti diinformasikan kepada ustadznya. Nanti tiba-tiba ada begini, nanti ustadznya kaget, dia enggak mau ngisi, bahaya juga. Ya, jadi nanti diinformasikan ke ustadznya setiap taklim ada live streaming akan direkam. Tapi bukan Intel yang rekam, ini Agung, Mas Agung yang rekam, enggak apa-apa. Ini juga syiar Masjid At-Taqwa keluar. Jadi orang bisa menyaksikan di mana saja melalui live streaming ini insyaallah. Ini bagian dari kemajuan kita. Kita harus dukung. Cuman saya kira subuh enggak usah pakai ini dulu. Saya kan bukan kuliah subuh. Nah, udah pakai ini aja. Ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Ya, jadi setiap taklim nanti akan direkam semuanya, nanti akan kita sebarkan syiarnya keluar At-Taqwa. Sehingga orang kalau mau nyari, kalau buka Masjid At-Taqwa nanti akan keluar kajian-kajian di Masjid At-Taqwa. Bahkan nanti kalau perlu termasuk tahsinnya juga nanti dimasukin juga. Mudah-mudahan dengan orang melihat di luar sana, di sini ada tahsin Al-Quran, orang-orang pada datang semua sini untuk tahsin Al-Quran. Insyaallah. Ya. Jadi ini akan seperti ini layoutnya, tapi nanti semuanya pakai meja di depan. Ya, direkam seperti ini dan di meja di depan. Semuanya akan seperti itu. Sehingga lebih kelihatan masjid ini akan lebih hidup lagi insyaallah. Baik, ya. Nah, itu di antara yang ingin sampaikan. Terakhir saya ingin sampaikan, nah ini baru kultum sebentar. Tadi itu penjelasan aja, nah sekarang kultum. Ini kita masih berada di bulan Syawal. Bulan Syawal dan hari ini tanggal 21 Syawal kalau enggak salah. Betul ya, Pak? Betul tidak? Inilah yang malas saya kalau ceramah. Kalau ditanya nggak ada yang jawab tuh saya malas jadinya. Benar, orang tadi sebelum ke sini saya udah lihat tanggal. Jadi sekarang tanggal 21 Syawal. Ya, kemarin 20. Sekarang masih tanggal 21 Syawal. Masih ada 9 hari lagi kita di bulan Syawal. Saya ingin sampaikan kepada kita, kalau ada di antara kita yang belum melakukan puasa Syawal, maka segeralah lakukan puasa Syawal yang 6 hari. Masih ada kesempatan kita untuk melakukannya 6 hari, mulai Senin besok sampai Sabtu.
Jadi Senin kita dapat, Kamis kita dapat, insyaallah Syawalnya juga dapat. Masih ada 9 hari lagi. Mulai besok Senin maksudnya. Besok juga boleh. Ya, kalau mau dari hari Senin, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau dari hari Ahad sampai hari Jumat. Bulan Syawal. Apa sih keutamaannya puasa Syawal itu? Nah, inilah yang paling penting kita ketahui. Apa sih fadilahnya puasa Syawal? Bagi kita yang sudah melakukan, alhamdulillah. Bagi kita yang belum, nah ini mungkin menjadi motivasi buat kita. Apa keutamaannya puasa Syawal? Ketika Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu shittan min Syawal, kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahar, seperti dia berpuasa selama setahun. Sudahnya Bapak, kalau diperintahkan kita puasa setahun, mau tidak? Berat atau enggak? Setahun. Sebulan aja banyak yang jebol, apalagi setahun. Ya, setahun. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menambahnya 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi SAW, itu sama dia dengan berpuasa selama setahun. Bayangkan. Ya. Nah, oleh karena itu kedudukan puasa Syawal ini luar biasa sungguhnya bagi puasa Ramadan kita. Apa sih keutamaannya? Pertama, catat. Pertama, puasa Syawal ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa? Syukur atas nikmat Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemarin itu Ramadan, kita dikasih kesempatan dari Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita dikasih kesempatan dari Allah untuk melakukan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kita diberi kesempatan dari Allah untuk menyelesaikan puasa Ramadan kita dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Sampai hari ini kita masih kesempatan dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Maka ungkapkan rasa syukur itu melalui puasa Syawal. Karena hakikat ungkapan rasa syukur itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Syawal ini memang, kalau kita selalu mengidentikan bulan Syawal itu, kaum muslimin ini selalu dengan adanya kegembiraan, halal bihalal. Selalu itu. Di tahun-tahun lalu kita itu kalau di sini halal bihalalnya motong kambing biasanya. Sekarang sudah tidak ada. Karena pandemi ini jadi kambingnya juga udah nggak ada. Dulu kita di sini asal halal bihalal potong kambing dulu di sini. Makan bareng kita di sini, Masya Allah dulu. Alhamdulillah. Ya, cuman kondisi sekarang ini tidak bisa, akhirnya tidak ada. Ya, jadi puasa Syawal itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kesempatan Ramadan yang kemarin Allah berikan kepada kita. Walaupun kita melakukan di rumah, tapi ini kesempatan luar biasa. Karena banyak di antara saudara kita mungkin enggak bisa sama seperti kita. Mungkin sebelum Ramadan Allah sudah panggil dia, atau bahkan mungkin ketika saat bulan Ramadan Allah panggil dia, ya, mendahului kita sehingga tidak bisa menyelesaikan ibadah Ramadan. Banyak seperti itu. Kemarin saja di bulan Ramadan itu banyak para ustadz kita yang meninggal. Ada salah seorang termasuk guru saya juga waktu saya di kuliah di Asy-Syafi'iyah. Waktu saya ngambil S2 di Asy-Syafi'iyah itu dosen saya salah satunya adalah Ustadz Azami. Kemarin di bulan Ramadan beliau meninggal. Itu orang luar biasa. Doktor luar biasa, ilmunya luar biasa. Meninggal kemarin bulan Ramadan. Banyak kemarin bulan Ramadan orang-orang yang alim kemarin meninggal di bulan Ramadan. Ya, tapi bukan berarti ya, orang-orang yang tidak baik. Justru mereka orang-orang yang baik. Ya, oleh karena itu kita diberi kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, itu yang pertama, ungkapan rasa syukur. Yang kedua, jemaah sekalian, puasa Syawal itu puasa untuk menyempurnakan puasa kita selama setahun. Makanya Nabi mengatakan begitu tadi. Orang yang puasa bulan Ramadan lalu 6 hari di bulan Syawal, maka setahun dia sama dengan berpuasa. Kalau dia tidak puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti puasa setahunnya nggak dapat. Tidak dapat hadis itu. Puasa setahunnya tidak dapat. Karena syaratnya dia harus puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya.
Walaupun nilainya ini kecil, tapi ini menentukan untuk 1 tahun kita berpuasa. Ya, maka oleh karena itu puasa Syawal sempurnakan. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa kata Nabi SAW? Man shawma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, fasyahru bi asyri ashhur, maka sama dia dengan berpuasa selama 10 bulan. Jadi Bapak, puasa Ramadan sebulan itu kata Nabi itu sama dengan puasa 10 bulan. Setahun berapa bulan? 12 bulan kan? Nah kalau Ramadan itu sama dengan 10 bulan, berarti masih kurang 2 bulan. 2 bulan lagi apa? Puasa Syawal 6 hari. Dan Rasul mengatakan wasiyamu 6 ayyam, dan puasa 6 hari ba'dal fitri, setelah Idul Fitri kata Nabi SAW, kana tamamu siyamus sanah. Ketika ia melakukan 6 hari setelah Idul Fitri kata Nabi SAW, maka sempurnalah puasanya selama setahun. Ya, jadi kalau kita puasa Syawal itu 6 hari, itu menyempurnakan puasa kita setahun. Lalu bagaimana? Ada pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang ada hutang di bulan Ramadan, belum selesai puasa Ramadannya? Bolehkah dia puasa Syawal dulu sebelum mengqadha? Boleh. Boleh. Dia boleh puasa Syawal dulu sebelum mengqadha. Tapi nilai yang setahunnya dia enggak dapat. Kalau mau dapat yang setahunnya itu, qadha dulu di bulan Syawal, setelah itu lanjutkan dengan 6 hari, baru dia dapat setahun. Tapi kalau dia tidak mengqadha dulu, lalu dia 6 hari puasa Syawal, mengqadhanya nanti, bolehkah? Boleh. Syawalnya dapat, tapi puasa setahunnya kagak dapat. Karena dalam hadis Rasulullah pun, Aisyah radhiyallahu anha pun pernah mengqadha puasanya ketika di bulan Sya'ban. Jadi bagi kaum wanita boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau mau dapat puasa setahun itu, maka qadhanya dulu sebelum puasa Syawalnya. Insyaallah. Baik. Yang ketiga, puasa Syawal itu menyempurnakan puasa Ramadan. Ini juga penting, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Puasa Syawal itu menyempurnakan puasa wajib. Ya, kenapa menyempurnakan puasa wajib? Sama dengan halnya salat wajib. Salat wajib itu disempurnakan dengan salat sunnah. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba di yaumil akhir, lalu ketika itu Allah katakan kepada malaikat, "Unzuru ila salati 'abdi," kata Allah. Wahai malaikat, coba kalian lihat salat wajib hambaku ini, kata Allah. Coba hisab salat wajibnya. Atammaha aw naqasaha? Apakah dia sudah sempurna salat wajibnya atau masih ada kekurangannya? Nah, ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sempurna salat wajibnya, maka sempurnakan seluruh amalnya. Tapi kalau salat wajibnya itu ada kekurangannya, maka sempurnakan dengan salat sunnahnya. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib. Qabliyah dan ba'diyah itu menyempurnakan. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan salat rawatib itu. Ya, kalau bisa lakukan salat rawatib terus sesuai dengan apa yang dia contohkan oleh Rasulullah SAW. Qabliyah dan ba'diyah itu menyempurnakan salat wajib kita atau salat-salat sunnah yang lain. Jadi sama dengan itu, maka puasa sunnah pun akan menyempurnakan puasa wajib kita. Terakhir keutamaan dari puasa Syawal itu adalah ini menunjukkan keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah. Bahkan menunjukkan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena Imam Malik rahimahullah mengatakan, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda satu amalan itu diterima oleh Allah atau diberikan pahala oleh Allah, itu adalah ibadah selanjutnya. Kebaikan yang kita lakukan itu tandanya diterima oleh Allah adalah kebaikan selanjutnya. Paham maksudnya, Bang? Paham enggak? Pokoknya pahamannya udah. Ya. Artinya gini loh, setelah kita melakukan salat subuh ini kan kebaikan nih. Kalau ingin salat subuh kita ini diterima oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, maka lakukan kebaikan setelah ini. Apa kebaikannya? Apa saja?
tilawah Quran, berzikir, atau pulang ke rumah dia bantu, pokoknya kebaikan semua lakukan. Setelah dia melakukan kebaikan itu tandanya kebaikan yang tadi itu diterima oleh Allah. Tapi kalau dia setelah melakukan kebaikan lalu dia melakukan kemaksiatan, berarti kebaikan yang tadi nggak diterima oleh Allah. Ya, makanya sebenarnya mendingan, walaupun bukan mendingan sebenarnya, mendingan setelah berbuat dosa berbuat baik, itu mendingan, walaupun enggak mendingan sebenarnya. Ya, tapi daripada tidak ada, ya lebih baik setelah berbuat dosa berbuat kebaikan daripada berbuat kebaikan lalu berbuat dosa. Nauzubillah. Itulah hadis yang Nabi sebutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah oleh kalian perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, tamhuha, dia akan menghapuskan keburukanmu, kebaikan itu. Tapi kalau kita balik, setelah berbuat baik lalu berbuat dosa, tuh kebaikan yang tadi terhapus. Makanya kalau habis melakukan ibadah, jangan ngerumpi ngomongin orang, itu rusak ibadahnya, ya, atau berbuat dosa setelah itu. Baik ya. Jadi hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini juga menandakan puasa Syawal ini tentang keistimroriahan kita beribadah, tentang keterusan kita beribadah kepada Allah setelah kita puasa Ramadan lalu puasa Syawal. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam beribadah kepada Allah, tidak menunggu momen. Ibadah itu tidak menunggu momen. Orang-orang beriman itu dia beribadah kepada Allah tidak mesti menunggu momen. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba rabbani, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Paham maksudnya, Pak? Jadilah hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa itu maksudnya? Kalau hamba Allah, kapanpun, momen apapun, dimanapun, dia selalu beribadah kepada Allah. Kalau hamba Ramadan, dia hanya beribadah pada saat Ramadan aja. Begitu Ramadan selesai, selesai pula lah semuanya. Nauzubillah. Ini contoh yang tidak baik, ya. Oleh karena itu jadilah hamba Allah yang selalu kita beribadah kepada Allah kapan saja, di mana saja, kita senantiasa beribadah kepada Allah. Ada atau tidaknya Ramadan, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, karena ini hanya sebagai pembuka saja, jadi tidak lama-lama, karena saya yakin kita juga kalau lama-lama enggak boleh juga. Karena PSBB-nya itu tidak boleh lama-lama, bahkan khutbah pun tidak boleh lama-lama. Imam juga nggak boleh lama-lama. Imam tuh nggak boleh kalau baca ayat panjang-panjang. Haram hukumnya imam baca ayat panjang-panjang. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Betul. Panjang, nah, haram hukumnya. Yang boleh itu kalau ayatnya panjang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau panjang-panjang yang dibaca itu nggak boleh. Ya, karena itu taklim juga nggak boleh lama-lama. Ini hanya pembukaan saja. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa hadir semua dan insyaallah dalam taklim ini. Kalau kita ada waktu, hadirlah insyaallah. Ini akan menambah wawasan kita, walaupun kita sudah tahu, tapi tetap untuk tazkirah buat kita. Mungkin yang disampaikan sudah tidak tahu, kita semua sudah paham, tapi sebagai pengingat bagi kita itu penting. Utawassaw bil haq, agar saling mengingatkan di antara kita. Baik, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan tetap kita jaga hati kita sama-sama semuanya insyaallah. Mudah-mudahan tetap Allah menjaga kita insyaallah. Baik, ini saja. Kurang saya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.